Maaf ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini saya diberikan tema kebenaran yang memerdekakan. Apa kebenaran itu? Kebenaran yang memerdekakan. Ya. Kebenaran yang memerdekakan. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran ya? Apakah kita mengerti apa itu kebenaran? Saya waktu masih SD punya guru olahraga yang tidak suka kalau kita berkata kebetulan. Anak-anak, apakah kalian bisa ulangan kemarin? Betul. Ketika ngomong betul itu guru saya tidak suka. Biasanya suka pakai benar. Betul apa benar? Kalau betul itu bisa kebetulan kata guru saya. Kalau benar itu kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa dibantah. Kebenaran itu ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jadi sesuatu yang sungguh-sungguh benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara, mungkin dibantu saja ya. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu merupakan sesuatu yang bukan abstrak. Bukan juga sesuatu yang tidak jelas antara iya dan tidak. Juga bukan sesuatu yang terkondisi. Kebenaran itu tidak tergantung pada kondisi. Tapi kebenaran itu melampaui segala kondisi. Kebenaran itu melampaui segala keadaan. Ketika Yesus diadili dalam pengadilan yang tidak adil. Yesus ditanya oleh Pilatus, apa itu kebenaran? Yesus tidak menjawab. Tapi pada akhirnya Pilatus sendiri memberikan kesimpulan. Dia berkata apa di dalam Yohanes 8 ayat 37-38. Dia berkata bahwa kebenaran, apa itu kebenaran? Tapi Yesus tidak berkata apa itu kebenaran lalu dia cuci tangan. Dia sebenarnya tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Dengan kata lain dia berkata orang ini orang benar. Tetapi dia tidak mampu berkata-kata dan akhirnya dia cuci tangan. Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban kepadanya. Tapi Yesus juga memproklamirkan kebenaran itu menunjuk pada dirinya. Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari sini kita melihat bahwa Yesus menunjuk bahwa kebenaran itu berbicara tentang dirinya sendiri. Tetapi firman Allah juga dikatakan benar. Jadi kalau bicara apa itu kebenaran? Kebenaran, kalau kita meneliti Alkitab, kita menggali Alkitab, kita akan dapati bahwa kebenaran dinyatakan dalam seluruh kehidupan Kristus. Menyatakan karakter Kristus. Menyatakan ajaran dan janji-janji Kristus itu benar. Ya dan amin. Itu adalah kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, mari kita buka dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita akan baca di dalam bagian Alkitab atau Alkitab kita tidak ada di layar, tapi kita bisa membaca Alkitab kita ayat 30 sampai 36. Nanti pada ayat yang ke-36 kita akan baca bersama-sama. Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, demikian di bawah perikop, judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, bukan cuma mendengar, bukan knowledge saja mengetahui, tetapi memahami dan menghayati serta tahu benar-benar apa itu kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.
Jadi bersama-sama, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat ini menegaskan apa yang dikatakan di dalam ayat 31-32. Jika anak itu memerdekakan kita, jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah arti kemerdekaan yang disebut-sebut di dalam bagian firman Tuhan ini? Kalau di dalam ayat yang ke-36, Yesus menyatakan tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ketika berdialog dengan Pilatus, Yesus berkata kepada Pilatus, ayat yang ke-36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, tidak tinggal diam, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tapi kerajaanku bukan dari sini. Kemudian ayat 37, Pilatus bertanya, apakah engkau raja? Yesus berkata, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yesus menegaskan tentang kebenaran dan dirinya adalah kebenaran. Itu yang dia perkenalkan. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai kebenaran, dia menyatakan bahwa kebenarannya adalah kebenaran mutlak. Kebenarannya adalah kebenaran absolut, kebenarannya adalah kebenaran kekal yang tidak dapat dibantah atau digugurkan oleh dunia ini, sekalipun oleh pengadilan. Mereka tidak mendapati kesalahan, tetapi mereka juga tidak bisa berkata bahwa orang ini benar, sudah bebaskan dia. Karena haruslah genap apa yang dinubuatkan tentang Yesus. Ia yang benar diperhitungkan sebagai orang yang berdosa. Ada di antara pemberontak-pemberontak. Dia dicari-cari kesalahannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang ayat 36, kembali ke Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu atau Yesus Kristus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apa maksudnya? Kita dimerdekakan di dalam hal apa? Ya, kita dimerdekakan dalam hal apa? Next, kita dimerdekakan di dalam hal, terus saja kita, ya, tadi sudah kita teruskan. Yesus menegaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kata aletheia ini berbicara tentang Yesus benar-benar adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran yang seharusnya dipahami. Kebenaran manusia yang harus dipahami manusia, yang untuk dikenakan dalam kehidupan ini. Artinya tanpa kebenaran tidak seorang pun bisa hidup. Ya, mengapa? Karena manusia yang berdosa itu dalam kesalahan. Seseorang dalam kesalahan, dalam keberdosaan, dia hanya di bawah hukuman. Dia di bawah hukuman. Tetapi Yesus berkata, akulah kebenaran. Dalam hal apa kita dibenarkan? Ya, dalam hal apa kita dibenarkan? Ini mundur, sorry. Dalam hal apa kita dibenarkan? Kita lihat, ada dua kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang pertama adalah Kristus sendiri. Kita dibenarkan oleh karena Kristus sendiri. Karena Allah di dalam Kristus adalah kebenaran. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya musuh-musuh Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mengakui, guru, kami tahu bahwa engkau benar dan mengajarkan jalan Allah dengan kebenaran. Mereka mengetahuinya, mengakuinya, tapi tidak mempercayainya. Orang boleh ngaku-ngaku, saya orang Kristen, saya tahu Yesus, tapi saya tidak mempercayainya, bahkan tidak mempercayakan hidupku kepadanya. Banyak orang mengetahui. Jadi mengetahui di sini, jika kamu mengetahui kebenaran, ya, mengetahui firman Allah, tetapi itu tidak berarti kamu benar-benar merdeka.
Kecuali anak itu, kebenaran itu ada tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam dia. Barulah kita benar-benar merdeka. Jadi Yesus mau menegaskan bahwa dirinya atau Allah adalah kebenaran. Yang kedua adalah firman Allah. Mazmur 119 cukup panjang, kita tidak punya waktu untuk membahasnya ayat 1 sampai 176. Tapi Yohanes 17 ayat 17 berkata apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus kebenaran yang memerdekakan. Galatia 5 ayat 1 berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini menegaskan tentang apa artinya Yesus adalah kebenaran. Dia yang memerdekakan kita. Karena dia sudah telah memerdekakan kita. Jangan mau lagi hidup di bawah kuk perhambaan. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah kekekalan. Yaitu ayat-ayatnya, khususnya Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa Yesus di dalam doa Yohanes pasal 17. Dia rindu setiap kita dikuduskan di dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau mau cari kebenaran, hanya dua jalan. Yang pertama adalah di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua adalah di dalam firman-Nya. Tetapi kalau disimpulkan lagi, firman Allah dan Yesus adalah satu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kita tidak punya jalan lain. Hanya satu-satunya jalan. Kebenaran ada di dalam Yesus Kristus dan di dalam firman-Nya yang ya dan amin, dan sekaligus itu merupakan pengetahuan dirinya, ya, perwujudan dirinya, firman Allah. Segala firman Allah adalah firman yang kekal. Segala firman adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang mutlak. Langit dan bumi akan berlalu. Dunia ini akan bergoncang, tapi firman-Ku tidak akan bergoncang. Bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata apa? Firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Amin. Kita bisa gagal, pendapat manusia bisa gagal, ide-ide manusia bisa gagal, kepandaian manusia bisa gagal. Tapi firman Allah itu akan memberikan kita kekuatan, kehidupan. Dia akan memberikan kita keberanian dan sebagainya. Nah, kita lihat lebih lengkap di dalam hal yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat 31-32 yang sudah kita baca tadi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya tidak akan mengalami yang namanya kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan itu. Tapi hanya yang percaya akan mengalami yang namanya kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kamu akan mengetahui kebenaran. Yesus tentu tidak berbicara tentang sekedar pengetahuan akal budi kita saja. Tetapi berbicara tentang engkau memahami, engkau mengenal, karena mengetahui itu juga bisa mengenal. Kalau bahasa Jawa kadang-kadang begini ya, lo Sumia, kamu tahu lo Suvalen enggak? Oh ya tahu, orangnya tinggi-tinggi gitu ya. Enggak, maksud saya kamu kenal dia enggak? Oh kenal, ya cuma tahu sekilas begitu ya. Kalau misalnya orang kita tidak kenal. Tapi kalau kita tahu, kita bilang, oh ya saya tahu. Saya kenal orang tuanya, saya kenal saudara-saudaranya. Begitu saya tahu rumahnya di mana dan sebagainya ya. Dia punya ibu yang sangat cinta Tuhan. Seorang ibu yang sangat perhatian sama hamba Tuhan. Seorang ibu yang setia mengajar di sekolah minggu. Seorang ibu yang hanya 1 minggu di rumah sakit dan berpulang. Itu sangat mengagetkan. Itu mamanya Lo Suvalen. Saya kenal 5 tahun bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan, emangnya kita ini dalam keadaan terikat? Emang kita ini dalam keadaan terjajah? Coba perhatikan protes orang banyak. Ayat yang ke-33. Kami inilah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Mereka merasa tidak terjajah kok, kita tidak terikat. Tetapi coba perhatikan ayat 39.
Yesus berkata demikian. Mereka itu mengaku-ngaku tidak pernah dijajah ya. Ayat 39 masih dalam Yohanes 8. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Abraham? Pekerjaan iman dan ketaatan. Iman yang diwujudkan dalam perbuatan yang taat. Iman yang diwujudkan dalam kesetiaan kepada Allah. Tidak berpaling kepada yang lain. Hanya berpaut kepada Allah dan memegang janjinya. Sekalipun janji itu tidak masuk akal. Mereka mengatakan mereka adalah keturunan Abraham. Kami anak-anak Abraham. Tapi mereka tidak melakukan apa yang Abraham kerjakan. Kalau saudara dan saya termasuk di dalamnya, kita harus bertobat. Mengapa? Berarti kita belum benar-benar merdeka. Karena kita hanya knowledge-nya tahu Yesus. Pengetahuan Alkitab kita luar biasa. Kita punya banyak sekali pemahaman firman secara akal budi. Tetapi kita tidak taat. Tetapi kita masih membiarkan kedengkian, iri, kemarahan, kebencian, kepahitan. Itu menggerogoti kita, memenjarakan hati kita, mencuri sukacita kita. Boleh jadi saudara dan saya kalau dalam kondisi seperti itu belum benar-benar dimerdekakan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu belum memerdekakan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kebenaran yang memerdekakan itu? Kebenaran itu adalah kemerdekaan itu berbicara tentang bebas. Kita tidak terikat, tidak terintimidasi, tidak terancam, tidak dijajah, dikuasai oleh mungkin bangsa lain, belum tentu bangsa lain. Bisa juga situasi yang tanda kutip memenjarakan kita. Bisa jadi mungkin perasaan kita sendiri yang mengikat kita. Bisa jadi pikiran kita saja yang sempit sehingga memenjarakan kita. Kita tidak mampu berpikir luas. Kita tidak mampu berpikir jernih. Kita tidak mampu berpikir punya hati yang lebar. Ada seorang misionari dari Sudan. Beliau adalah orang Chinese tapi melayani di Sudan. Beliau berkata kepada Tuhan, Tuhan berilah aku hati yang lebar. Beliau memperagakannya dengan lucu sekali. Waktu itu datang di STT Aletheia sebagai dosen tamu. Dia katakan ketika beliau berdoa, beliau pernah menggembalakan juga. Tuhan kalau aku dicubit di sebelah sini, masih ada hati yang lain itu masih lebar. Aku ditonjok sebelah sini, masih ada sebelah sini yang lebar. Jadi ketika hatiku disakiti, aduh masih banyak bagian-bagian sisi-sisi yang masih tidak sakit. Dengan demikian dia tidak membuat dirinya hatinya itu terkungkung dengan perkataan orang. Dengan rasa sakit hati. Mungkin dilukai. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang lebar. Itu dalam hal ketika dia melayani. Dalam hal ketika dia membimbing dan mendampingi. Ataupun penggembalaan. Ketika dia juga ditolak. Ketika Injil ditolak yang dia beritakan. Ketika pertolongannya ditolak atau dihinakan. Tuhan beri aku hati yang lebar. Artinya hatinya punya keluasan hati. Mungkin beliau karena itu diterjemahkan ya. Jadi maksudnya ada keluasan hati. Hati yang merdeka. Kalau kita merdeka. Ketika kita memberi sesuatu. Kita lega. Kalau kita tidak merdeka. Mohon maaf. Kalau kita tidak merdeka, bahkan memberi hal kecil pun kita merasa terikat. Kita merasa terbebani. Kita merasa tanda kutip terpaksa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam perjanjian baru minimal ada 4 bentuk kemerdekaan yang kita alami. Setiap kita yang percaya kepada Kristus kita mengalami ini. Yang pertama adalah dimerdekakan dari belenggu iblis. Ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, berarti kita dalam bahasa Jawanya dikatakan kita bolonya iblis. Kita ini temannya iblis. Kita ini pengikutnya iblis. Kita menjadi pengikutnya iblis.
Mohon maaf ya. Nah, ketika kita terintimidasi, ketika kita jatuh dalam dosa, kita terbelenggu oleh iblis. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita percaya pada Kristus dan kebenaran yang memerdekakan kita. Kita disebut dimerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Loh, emangnya salahnya di mana hukum Taurat? Ketika saudara dan saya percaya Kristus, saudara dan saya tidak lagi menjadi orang yang taat mengasihi Tuhan dengan cara legalisme atau legalitas. Kita taat, kita mengasihi Tuhan hanya sekedar ketaatan beragama. Saudara ke gereja takut dikunjungi. Saudara gereja daripada dibilang orang Kristen kok tidak ke gereja. Nanti apa kata dunia? Ya, merasa sungkan, merasa tidak enak sama tetangga. Loh Ci, kau tidak ke gereja hari ini. Waduh, kita berkata, tidak enak. Minggu lalu dia sudah tanya saya, kok tidak ke gereja gitu ya. Lalu akhirnya minggu depan kita ke gereja karena sungkan sama tetangga. Itu sama juga kita melakukan hukum Taurat. Kita di bawah tekanan hukum Taurat. Tapi kita di bawah kasih karunia ketika kita percaya Kristus. Hukum kasih karunia, baik atau tidak baik waktunya, kita berani hidup benar. Baik atau tidak baik waktunya, kita berani memberitakan firman. Baik atau tidak baik waktunya, kita berani ke gereja. Kita berani beribadah, tentunya tidak sembrono. Dalam situasi COVID kita memang tidak bisa ke gereja. Misalnya dalam situasi ada chaos misalnya, kita tidak mengharapkan. Mungkin kita tidak ke gereja. Tapi hati kita bukan hati yang ketaatan di bawah hukum Taurat. Kita yang dimerdekakan oleh Kristus yang paling besar adalah dimerdekakan dari maut kebinasaan. Karena firman Allah jelas, upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara hanya membaca Roma 3:23, saudara dan saya ada orang yang menerima kabar celaka, kabar paling buruk. Tapi saudara harus baca 23 dan 24. Syukur kepada Allah. Roma 6:23 juga gitu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Ayat 24-nya itu selalu ada kasih karunia Allah. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu kabar baiknya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, vonis yang mengerikan ini akibat saudara dan saya manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi oleh karena Kristus kita dimenangkan. Ayat 24 dan 25. 24. Roma 3:24, Roma 6:24. Saya harap dibaca terus itu. Ini hanya menceritakan tentang kengerian dosanya. Tapi ayat 24 dari masing-masing Roma 3 dan Roma 6 itu adalah kabar baik bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tujuannya untuk apa? Nah, saudara dan saya mengalami kebenaran yang memerdekakan atau dimerdekakan dari kebenaran. Itu untuk apa sih? Bukan untuk bagus-bagusan. Tetapi untuk saudara dan saya boleh menjadi berkat. Karena Allah memberkati Abraham supaya dia menjadi berkat. Allah memanggil saudara diselamatkan supaya saudara menjadi berkat. We are saved to be served. Amin. Kita dipanggil diselamatkan, kita dipanggil dimerdekakan supaya kita menjadi berkat. Karena itu kalau kita sudah dimerdekakan jangan memenjarakan orang lain lagi. Loh, kok bisa? Ketika saudara tidak bisa mengampuni, itu saudara tanda kutip tidak memerdekakan orang lagi. Ketika saudara menaruh dendam seorang akan yang lain, itu sama juga saudara belum merdeka dan tidak memerdekakan orang lain. Mengapa? Karena di dalam Kolose 3:12 berkata, hendaklah kita saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Tuhan menegur orang banyak, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu ngaku-ngaku anak Abraham, tapi kamu tidak melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham. Sekiranya kamu anak Abraham, maka kamu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merdeka untuk hidup dalam dan menghidupi kebenaran itu. Yohanes 8 ayat 39, penekanan saya di perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Abraham. Pekerjaan dilakukan oleh Abraham. Secara praktisnya kita bisa praktekkan itu. Yang kedua, dimampukan untuk menjadi agen kemerdekaan. Ya, kita dimampukan menjadi agen kemerdekaan.
agent of freedom and agent of change. Kita menjadi berkat, ya. Ketika kita bisa mengalami yang namanya kelegaan, pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Allah dalam Kristus bagi setiap kita. Betapapun buruknya kita, betapapun jahatnya kita, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Dahulu, Rasul Paulus selalu memakai kata gitu. Dahulu, sekarang harus ada beda ya. Jadi orang yang sudah dimerdekakan harus ada beda. Indonesia merdeka 79 tahun. Mungkin masih ada di tengah-tengah bangsa ini penindasan. Tengah-tengah bangsa ini ada banyak ketidakadilan, bahkan belenggu-belenggu yang masih mengikat. Di dalam diri gereja Tuhan, di dalam diri orang per orang anak-anak Tuhan, mungkin masih ada yang belum benar-benar merdeka. Kita harus menjadi agen yang membawa kemerdekaan. Kalau ada di antara kita, ada saudara kita lemah, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Kalau ada di antara saudara kita yang terintimidasi, kita yang telah dibebaskan dari intimidasi, kutuk dan maut, tidakkah kita juga memberikan dia kelegaan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suami mengampuni istri, melepaskan pengampunan, memberi kemerdekaan buat istrinya. Kadang istri mungkin bergelimang harta, anak-anak kita di rumah mungkin punya semua fasilitas. Tapi kita begitu menekannya, kita memberikan dia begitu banyak belenggu-belenggu yang tanpa sadari bisa memahitkan hidupnya, bahkan membuat dia tertekan. Ada banyak anak-anak muda yang terlalu keras dididik orang tua, akhirnya membuat dia tidak punya kasih dan sukacitanya hilang. Bisa membuat dia menjadi orang yang tertekan. Dia punya segala-galanya, tapi dia tidak bahagia. Saya harap tidak ada di sini seorang istri yang tidak bahagia karena punya suami yang terlalu menekan. Kata terlalu di sini perlu digarisbawahi. Dalam bahasa Mandarin, kata terlalu itu adalah thai. Kita mau berkata sesuatu yang terlalu manis, kita akan berkata thai tien. Kalau terlalu kecut, kita akan berkata, orang sini ngomong kecut apa ya? Kalau orang Lombok ngomong kecut itu pedis. Kalau sini pedis itu pedas ya. Misalnya Taisuan, Taiku. Taisuan itu terlalu kecut. Taiku itu terlalu pahit. Semua yang terlalu itu enggak enak, betul enggak? Enggak bagus. Terlalu banyak garam, terlalu asin enggak bagus. Ya pas-pas ya cukupan lah. Ya, terlalu enggak bagus ya. Tapi yang kalau dalam bahasa Mandarin juga yang paling bagus itu apa? Taisuan pu hao, Tai Tian pu hao, Taiku pu hao. Ya. Taisau, puhau, terlalu sedikit juga nggak bagus ya. Banyakan dikit dong gitu ya. Nah,最好是太太. Betul enggak? Yang paling bagus itu ada yang ngerti nggak ya? Ada yang ngerti.太太itu istri ya. Yang paling bagus istri, kasih tahu tuh pasangannya. Yang paling bagus itu istri ya. Tai-tai最好. Tai-tai最好. Ya, istri yang paling bagus. Nah, sesuatu yang terlalu tuh gak bagus. Kita terlalu menekan. Yang penting apa? Hajarlah anakmu. Tapi jangan sampai dia menjadi pahit tawar hati. Hai ayah-ayah, jangan menimbulkan sakit hati anakmu. Kita boleh disiplin anak kita. Kita boleh punya aturan. Hukum Taurat di rumah ada. Tetapi jangan lupa, harus menerapkan hukum kasih. Ada reward dan punishment. Ada hadiah, tapi ada pujian, harus seimbang. Ketika saya masih sekolah, kami 3 bersaudara yang sekolah, yang lainnya enggak ya, SMP saja, sekolah Tionghoa dan sebagainya. Saya 7 bersaudara, saya anak bungsu. Ketika kami 3 bersaudara ini, semua orang cerita kemana-mana tentang kami. Anaknya Bapak Jangsen ini gini. Papa kami tidak pernah memberi pujian. Kalau dapat nilai jelek, dimarahi habis-habisan. Kalau dapat juara, didiamin aja. Asalnya aduh ada yang kurang gitu ya. Setelah kita gede, kita ngerti namanya psikologi anak dan sebagainya. Ya, Tuhan mengampuni dosa orang tua saya yang tidak pernah memberi pujian kepada kami. Nanti besar kepala katanya ya. Tapi orang lain yang memberikan pujian. Nah, tetapi setelah kami SMA kelas 3 gitu ya, ada mulai bisa bercanda dan sebagainya. Papa saya dikasih Tuhan usia sampai 94 tahun. Supaya dia bertobat. 3 tahun sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah percaya Yesus tapi tidak mau mengakuinya. Beberapa waktu, berapa minggu, 1 minggu sebelum meninggal, baru dibaptis oleh kakak pendeta Swanton.
Pendeta Suhartoyo yang membaptiskan papa saya di usianya ke-94. Jubah ini saya bawa pulang. Siapa tahu kalau papa minta saya akan lakukan. Kalau memang itu permintaannya. Karena dia sedang sakit terminal, sakit tua. 2 minggu sebelum meninggal masih sadar, masih melek berita. Masih tahu apa itu berita yang terjadi. Dia tidak pikun. Sehingga ketika kita minta dia pengakuan kepercayaannya secara umum, secara terbuka, dia bisa diajak berdialog, bisa diajak bicara. Ketika dia mengiyakan, baru saya menghubungi Pendeta Suhartoyo untuk beliau dibaptiskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu ingin kita hidup dalam hukum yang memerdekakan, bukan hukum yang mematikan, bukan hukum yang tidak membawa pengharapan. Ya, kita mau menjadi berkat. Yesus memerdekakan kita agar kita benar-benar merdeka. Sehingga kemerdekaan itu kita pakai untuk hidup benar. Supaya apa? Jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan. Oh, aku bebas. Aku tidak lagi di bawah hukum Taurat. Aku bebas melakukan apa yang aku mau. Tuhan kan penuh kasih karunia. Tuhan kan murah hati. Nanti aku mengaku dosa. Jika aku mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita. Kata Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Oh, itu kan ada ayatnya. Bukan begitu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, agar kemerdekaan yang kita alami harus diisi dengan melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Jangan biarkan lagi kita menekan orang lain untuk tidak mengalami kemerdekaan Kristus yang sesungguhnya. Gereja kita harus terus dibangunkan. Gereja kita harus maju. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam pengertian apa? Hal-hal yang lama, yang tidak baik, yang tidak membangun, kita tinggalkan. Hal-hal yang baru sesuai dengan firman Tuhan, mari kita kejar dan kita capai. Amin. Kita akan menjadi gereja yang maju, GKT Trinity, yang makin bertumbuh, makin berakar, makin luar biasa bagi Tuhan. Melalui Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan dikenal. Saudara mencanangkan dalam diri kita masing-masing, biarlah makin hari aku makin mengenal kebenaran Kristus. Supaya makin hari melalui aku, Kristus dikenal lebih luas. Mau? Yang terakhir, dahulu kita baca bersama-sama Roma 6 ayat 17 ini. Ayat 17-18, 2, 3. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita sungguh-sungguh mengalami kebenaran yang memerdekakan. Amin. Kita akan berdoa, mohon dengan kasih Bapak Pendeta Emil Swat bisa ke depan untuk mendoakan kita, merespon firman. Bapak yang sudah, terima kasih. Kami sudah dimerdekakan. Merdekakan oleh darah Kristus yang menghapus dosa-dosa kami. Biarlah hidup menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup untuk melayani Tuhan. Kami hidup untuk berbuat baik karena kami sudah diselamatkan. Amin. Kami hidup untuk menjadi berkat. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh kami simpan dalam hati. Kami ingat, kami lakukan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan gereja, dalam hidup sehari-hari, sampai kami kelak dipersekutukan berjumpa dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Sumiati, berkati beliau, menyampaikan